Kawasan Kota Batu yang masih asri bukan hanya menjadi lahan subur bagi masyarakat lokal untuk memetik rezeki, namun juga menjadi area bermain alami yang luas bagi anak-anak di sekitarnya. Salah satu tanaman liar yang sejak dahulu digandrungi oleh anak-anak adalah cipluan. Selain karena bentuk selubung buahnya menarik, rasa cipluan yang manis dan asam menjadi cemilan rutin kala bermain. Berbeda dengan anak-anak yang hanya menjadikan tanaman ini sebagai mainan, aku mencari cipluan untuk mendapatkan khasiatnya yang luar biasa. Walaupun tumbuh liar, namun tak selalu mudah mendapatkan tanaman yang disebut nyor-nyoran dalam bahasa Madura ini. Bila tumbuh di pinggiran sawah atau kebun, ia hanya dianggap semak liar yang justru dibersihkan begitu saja. Untuk mendapatkannya dalam jumlah cukup banyak, aku pun harus menyusuri hutan. Biasanya, tanaman ini ada di bawah-bawah pohon besar dan mendapat cahaya matahari yang cukup. Bila dicicipi, rasa buah ciplukan baik tua maupun muda mirip dengan buah tomat. Tentu saja, karena keduanya berasal dari famili yang sama, yaitu Solanaceae. Ini juga berarti cipluan masih berkerabat dengan terong dan kentang. Selubung buahnya yang mirip lampion adalah pembesaran dari kelopak bunganya. Bila buah sudah matang, ditandai dengan selubung yang mengering dan menguning. Namun untuk dimasak ataupun dijadikan obat herbal, baik cipluan muda ataupun tua bisa dijadikan bahan olahan. Pada tanaman cipluan, hampir seluruh bagiannya bermanfaat, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Karenanya, aku mengambil seluruh bagian tanaman yang konon berasal dari benua Amerika ini. Cipluan memang mudah tumbuh dimanapun dan memiliki nama lokal hampir di tiap daerah. Seperti halnya di Bali, tumbuhan ini disebut ceplokan. Lain halnya di Maluku, cipluan memiliki panggilan lapinonat. Uniknya, nama ilmiah cipluan yakni Pilasis anguellata terinspirasi dari bahasa Yunani yang artinya kantung kemih. Ini dikarenakan bentuk selubung buah atau pembesaran kelopak bunga cipluan dianggap mirip kantung kemih. Kali ini, aku akan mengolah cipluan menjadi sayur gurih pelengkap makanan siang. Sedangkan untuk lauknya, aku akan mencari ikan-ikan air tawar yang ada di aliran sungai. Biasanya, di kala langit teduh seperti ini, ikan-ikan akan aktif keluar dari lubuknya dan mencari mangsa. Namun, aku tetap menyusuri titik-titik potensial seperti halnya cekungan di pinggir sungai yang ditumbuhi rumput dan akar pohon yang rimbun. Benar saja, beberapa meter berjalan, target buruan bisa didapat. Untuk mengolah ciplukan, memang dibutuhkan bahan pelengkap. Bukan hanya untuk mendapatkan tambahan gizi, namun juga berfungsi menutupi rasa pahit yang ditimbulkan dari olahan ciplukan. Meski seluruh bagian ciplukan bermanfaat, namun tidak semuanya nikmat untuk dikonsumsi. Biasanya, yang diolah menjadi kuliner adalah batang atas, daun, bunga, dan buah. Sedangkan bagian batang bawah yang keras serta akar hanya direbus dan dijadikan minuman herbal. Kedua bagian ini mengandung senyawa alkaloid yang bermanfaat untuk antioksidan dan menurunkan kadar gula serta tekanan darah. Agar awet, bagian ini juga bisa dikeringkan dan digunakan sewaktu-waktu. Selagi aku menyiapkan minuman sehat dari cipluan, Ibu Susi pun menyiapkan bumbu masakan oseng-oseng cipluan yang akan kami jadikan lauk makan siang. Oseng-oseng cipluan
membutuhkan bumbu dengan cita rasa kuat. Selain bumbu dasar seperti bawang putih dan bawang merah, kali ini Bu Susi menggunakan cukup banyak cabai rawit, daun jeruk purut, serta lengkuas. Ini bertujuan agar rasa pahit pada ceplukan bisa diimbangi dan masakan pun menjadi nikmat. Semua bahan yang ada dihaluskan dengan tambahan gula dan garam. Minuman sehat dari ciplukan buatanku sudah jadi. Kini waktunya Bu Susi mengolah seluruh bumbu dan bahan-bahan menjadi oseng-oseng ciplukan. Saat bumbu sudah menimbulkan aroma harum, daun, bunga dan batang atas ciplukan bisa dicampurkan. Tak perlu menunggu lama, ikan mujair sebagai bahan lauk juga turut diaduk bersama. Tekstur buah yang lebih lunak dimasukkan paling akhir agar tidak pecah dan hancur. Setelah semua bahan bercampur merata dengan bumbu, hanya perlu ditunggu sesaat, oseng-oseng ceplukan yang nikmat bisa segera disantap. Wangi bumbu kaya rempah yang didominasi aroma pedas membuat oseng-oseng ciplukan begitu spesial. Terlebih dengan adanya ikan mujair segar yang langsung diolah, membuat kuliner ini sangat cocok dipadukan dengan nasi hangat. Cita rasa buah ciplukan yang asam bercampur dengan bagian lain yang pahit. Rasa segar bila dinikmati bersama bumbu pedas kesukaan masyarakat Jawa Timur ini. Terlebih disantap di kawasan dingin seperti Kota Batu. Olahan yang satu ini sangat berguna untuk menghangatkan badan. Melimpahnya vitamin serta senyawa kimia lain pada minyak atsirinya membuat ceplukan wajib disantap secara rutin. Beragam penelitian membuktikan tanaman mungil ini bisa mengobati ragam penyakit, mulai dari influenza, diabetes, gangguan paru-paru, epilepsi, hingga kanker. Tak heran, kini ceplukan banyak diburu dan dihargai mahal di luar negeri, seperti halnya Jepang dan Cina.